semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam doa pagi. Saya senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Nah Saudara, pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan melihat dari Markus pasal yang kedua. Kita akan melihat beberapa ayat di sana. Saya akan membacakan buat setiap kita mulai dari ayat yang kedua dan beberapa ayat yang ada di bawahnya. Demikian firman Tuhan, Markus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan. Saudara, dalam cerita ini kita tahu akhirnya orang lumpuh ini disembuhkan. Namun bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan melihat ada orang-orang yang mungkin pakai bahasa saya nekat gitu ya, membawa orang lumpuh kepada Yesus dengan cara yang unik, saudara. Tapi yang akan kita bahas juga bukan keunikan cara mereka. Namun ini, ada orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati untuk menolong orang yang lumpuh ini, sehingga orang yang lumpuh ini akhirnya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Nah, ketika dia berhadapan dengan Yesus, yang dia alami bukan hanya kesembuhan. Dia mengalami pengampunan atas dosanya. Atau dalam bahasa sederhana, dia mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Inti dari cerita ini sebenarnya bukanlah Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh, tapi Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Ya, Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tidak, tapi Yesus melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan, yaitu mengampuni dosa. Nah, saudara, kita melihat di sini ada 4 orang yang punya hati sungguh-sungguh ketika mereka melihat teman mereka mungkin. Kita nggak tahu, Alkitab tidak menjelaskan siapa, apa hubungan 4 orang ini dengan orang yang lumpuh ini. Alkitab tidak menjelaskan kepada kita. Tapi yang pasti begini, waktu mereka tahu ada orang yang lumpuh dan mereka tahu ada Yesus di rumah, mereka membawa orang yang lumpuh ini. Dan bukan hanya sekedar membawa, tapi mereka melihat ketika sampai di sana, wah, nggak bisa masuk nih, penuh dengan orang. Mereka nggak berkata, "Udahlah ya, nanti aja ya, kita pulang dulu." Enggak, tapi mereka dengan sepenuh hati mereka cari cara gimana caranya supaya orang ini dapat pada akhirnya berjumpa dengan Yesus. Yesus dapat melakukan sesuatu untuk orang ini. Tentu mereka punya satu kepercayaan bahwa yang pertama, bahwa Yesus pasti melakukan sesuatu buat orang yang lumpuh ini. Ya, karena mereka tahu Yesus sudah melakukannya untuk orang-orang yang lain. Dan mereka juga percaya bahwa Yesus punya kuasa yang tidak berubah. Apa yang terjadi? Mereka naik ke atas atap. Mereka membuka atap yang tepat di atasnya Yesus. Kalau saudara ada di dalam rumah di mana Yesus sedang berkhotbah, kemudian atap tiba-tiba berbunyi dan kemudian terbuka, dan mereka menurunkan orang itu. Kalau saudara ada di situ, kira-kira apa yang saudara lakukan? Ya, di tengah-tengah ibadah saja, kalau kita melihat ada sesuatu yang sangat-sangat mengganggu, kita akan pergi dan menegur. Kita melihat mungkin pintunya tidak tertutup, ya. Sedangkan di dalam ruangan ini ruangan ber-AC dan kita tahu karena ini ruangan terbuka, lalu ini ruangan tertutup, lalu karena pintu terbuka ruangannya jadi panas. Apa yang kita lakukan? Kita pergi inisiatif untuk tutup pintu, ya kan? Nah, saudara bayangkan ini di dalam rumah. Kemudian atap terbuka, ya, bukan terbuka dengan sendirinya, ada orang yang buka atapnya. Karena orang akan berpikir, wah, ini mau maling atau gimana nih? Tapi mereka tidak mempedulikan pandangan orang terhadap mereka. Yang mereka mau hanya satu, orang yang lumpuh ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Di dunia sekarang ini sulit sekali kita berjumpa dengan orang-orang yang memang sungguh-sungguh punya hati supaya orang-orang yang lumpuh secara rohani itu mengalami perjumpaan dengan
Mungkin kita dalam konteks hari ini tidak lagi memaksa seseorang untuk datang ke KKR, ke gereja, ya. Jarang banget, bahkan mungkin nggak ada, saudara. Dengan segala macam kita akan berpikir, wah kalau saya maksa nanti kesannya gimana gitu ya. Tapi at least begini, hari-hari ini masihkah kita memiliki kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan untuk seseorang yang kita tahu orang ini lemah dalam iman. Mungkin mereka mengalami kelumpuhan secara rohani. Ada banyak alasan orang mengalami kelumpuhan secara rohani. Apa itu kelumpuhan rohani? Ya, mereka mungkin kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ada banyak alasan orang mengalami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin karena mereka tersakiti, pernah dikhianati. Mereka mungkin pernah berharap begitu rupa. Namun pada akhirnya mereka mengalami kekecewaan karena mereka salah memahami firman Tuhan. Karena pengenalan mereka yang belum bertumbuh di tempat yang benar, bertumbuh dengan benar, sehingga mereka kecewa dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Atau mungkin mereka merasa bahwa pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi itu terlalu berat dan Tuhan tidak mampu menolong mereka. Biarlah kita menjadi seperti 4 orang ini. Mungkin kita tidak dapat memaksa mereka untuk ke gereja atau berdoa dan lain sebagainya. Namun kita yang pertama, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa minta Allah Roh Kudus untuk membangkitkan iman mereka, untuk membuat mereka bergairah kembali mencari Tuhan. Tapi tidak boleh berhenti hanya sampai kita mendoakan mereka. Kita juga harus mulai mengambil satu langkah aktif untuk mengajak mereka, bukan memaksa, tapi mengingatkan mereka untuk, hey, kamu perlu Tuhan. Dan hey, Tuhan itu mampu memulihkan kamu. Hey, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mungkin bisa bercerita bagaimana Tuhan mengubahkan hati kita ketika kita tidak percaya, ketika kita mengalami keraguan. Atau yang lebih baik lagi, kita mungkin bisa jujur berkata kepada mereka bahwa aku juga punya banyak pertanyaan di dalam hatiku tentang Tuhan, tentang kehidupan. Namun aku percaya bahwa semua pertanyaanku itu mungkin sulit untuk aku mengerti hari ini, tapi aku tetap percaya bahwa Dia Allah yang baik. Buktinya aku masih ada sampai hari ini. Saudara, di sekeliling kita ada banyak orang yang mengalami kelumpuhan rohani. Dan sedihnya, tidak banyak dari kita yang memiliki kerinduan untuk benar-benar membawa mereka kepada Tuhan. Biarlah melalui perenungan ini kita melihat ketika 4 orang ini sungguh-sungguh mau membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Orang lumpuh ini bukan hanya mengalami mujizat kesembuhan, namun dia mengalami mujizat yang paling besar, yaitu pengampunan dosa. Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tapi dalam cerita ini, Yesus menyatakan siapa dirinya. Yesus melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Apa itu? Mengampuni dosa. Kalau Yesus bukan Tuhan, Dia dapat kuasa dari mana untuk mengampuni dosa? Namun karena Dia Raja di atas segala raja, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah yang berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Dia berkuasa untuk mengampuni setiap dosa. Nah, saya berdoa biarlah pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita menjadi seperti 4 orang ini yang sungguh-sungguh punya hati dan membawa orang-orang yang mengalami kelumpuhan di dalam iman mereka untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Sungguh bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama. Hamba berdoa Bapa untuk setiap pribadi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami, biarlah melalui pembacaan firman pagi hari ini kami diingatkan bahwa seperti Tuhan begitu mengasihi kami, demikianlah seharusnya kami juga mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan kami memiliki satu kerinduan supaya mereka juga mengalami pemulihan di dalam Engkau,
supaya mereka juga mengalami perubahan di dalam Engkau. Mereka boleh kembali kepada Engkau. Mungkin ada banyak orang di sekeliling kami Tuhan yang hari ini mengalami kematian rohani. Mereka kehilangan pengharapan dan mereka sudah tidak percaya lagi kepadamu. Biarlah Tuhan pakai hidup kami supaya kami menjadi seperti 4 orang Tuhan yang ada di dalam cerita yang kami baca hari ini. Supaya melalui hidup kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami yang sudah mengalami kematian rohani, kelumpuhan rohani, mereka boleh dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, dan berjumpa dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat memulihkan hidup manusia selain dari Tuhan sendiri. Engkaulah pemilik hidup kami yang sempurna. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Berkati setiap kami dimanapun berada. Biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh terus menjadi berkat buat orang di sekeliling kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan. Di dalam nama Tuhan dan Raja kami yang hidup, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.